Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Penguji, calon Doktor Nasional Munir MKAP. Yang saya hormati, yang saya banggakan mahasiswa atas nama Ruwaidatul Ummah. Yang hari ini akan ujian tentang judul hubungan motivasi keluarga dengan perilaku pembatasan intake cairan pada pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisis di Rumah Sakit Rizani Python. Akan ada dua termin. Termin pertama yaitu adalah mempresentasikan hasil proposalnya. Yang kedua adalah mempresentasikan, ya, termin kedua itu adalah konfirmasi daripada penguji. Memasuki termin pertama, penguji disampaikan kurang lebih 15 menit kepada Ruwaida untuk menyampaikan proposalnya. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang terhormat Bapak Handono Fathur Rahman Eskep, SPKep MB selaku penguji pertama. Yang terhormat Bapak Zainal Munir, Eskep NS MKep selaku ketua penguji. Pada kesempatan hari ini, saya Ruwaidatul Ummah akan mempresentasikan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Hubungan Motivasi Keluarga dengan Perilaku Pembatasan Intake Cairan pada Pasien Gagal Ginjal Kronik yang menjalani hemodialisis di Rumah Sakit Rizani Python. Eh, Latar belakang dari gagal ginjal kronik adalah diskusi ginjal progresif dan irreversibel di mana tubuh tidak mampu mempertahankan keseimbangan metabolisme cairan dan elektrolit sehingga mengakibatkan uremia, retensi urea, dan produk limbah nitrogen lainnya dalam darah. Masalah utama pada pasien gagal ginjal kronik yaitu peningkatan volume cairan. Jika penderita gagal ginjal kronis tidak menjaga asupan cairan, maka dapat mengakibatkan gangguan kesehatan seperti kesulitan bernafas, edema atau bengkak, berat badan meningkat, bahkan dapat mengalami komplikasi penyakit ginjal kronis lainnya. Pasien gagal ginjal kronis memerlukan motivasi keluarga untuk meningkatkan semangat pasien dan mewujudkan kesembuhan, sehingga hal ini mempengaruhi tingkat kepatuhan terhadap program yang telah dianjurkan. Rumusan masalah dari penelitian ini, apakah terdapat hubungan motivasi keluarga terhadap pembatasan intake cairan pada pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisis di Rumah Sakit Rizani Python? Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis hubungan motivasi keluarga terhadap pembatasan intake cairan pada pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisis di Rumah Sakit Rizani Python. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh OKA pada tahun 2023 yang berjudul Hubungan Dukungan Keluarga dengan Pembatasan Cairan pada Pasien Gagal Ginjal Kronik yang menjalani hemodialisis di RSUD Tabanan. Hasilnya yaitu mendukung keluarga pada pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisis di RSUD Tabanan sebagian besar menunjukkan dukungan yang baik. Selain itu, sebagian besar pasien juga patuh dalam menjalani pembatasan asupan cairan. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Agus Rismanta pada tahun 2016 yang judulnya Motivasi dan Dukungan Keluarga terkait Kepatuhan Pembatasan Asupan Cairan pada Pasien Gagal Ginjal Kronik yang menjalani hemodialisis. Hasilnya, dukungan keluarga memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kepatuhan pasien dalam membatasi asupan cairan selama menjalani hemodialisis. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif korelasi dan menggunakan pendekatan cross-seksional atau satu waktu. Objek penelitiannya di Rumah Sakit Rizani Python. Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Maret sampai atau April 2025. Populasinya
pasien gagal ginjal kronik yang berjumlah 114 pasien dengan kriteria yang pertama, pasien gagal ginjal kronik yang secara rutin menjalani terapi HD 2 kali seminggu. Yang kedua, dapat ditimbang berat badannya dengan berdiri. Yang ketiga, dapat berkomunikasi secara verbal. Dan yang keempat, bersedia menjadi responden. Prosedur penelitian ini pengumpulan datanya menggunakan kuesioner, analisa datanya menggunakan uji Spearman-Rank. Pengelolaan data nanti akan dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak SPSS versi 16. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kritik dan saran dari dosen penguji, saya persilahkan. Terima kasih kepada panggilannya siapa? Ida, Siapa? Ida Bapak. Panggilannya siapa? Ida Bapak. Oke, panggilannya Mbak Ida. Mungkin langsung langsung ke cover apa ke depan ya ke awal halaman depan ya. Yang selanjutnya termin kedua yaitu adalah sesi konfirmasi kepada penguji calon doktor Nes Zainal Munir MK, kami persilahkan. Ya baik, terima kasih Bahan waktunya. Sebelumnya selamat Mbak Ruwaidatul Ummah sudah menyelesaikan tahapan awal yaitu penyusunan skripsi yang hari ini akan dicoba kita telusuri. Kenapa Mbak Ruwaidah mengambil isu tentang gagal ginjal? Mbak Eh, Ruwaidah ini di rumah atau di kosan nih? di rumah Bapak. Di rumah ya. Oke. Ya, Baik Mbak Ruwaidah, panggilannya Ida atau Ruwa ini? Ida. 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 Baik, Mbak Ida. Mbak Ida ini kalau dilihat dari judulnya hubungan motivasi keluarga dengan perilaku pembatasan intake cairan dengan pasien GGK ya. Ya, Baik, GGK. Ini ada dua variabel enggak Bapak. yang dicantumkan oleh Mbak Rida. Mana yang variabel dependen dan mana variabel independen, Mbak Rida? Mbak Ida. Eh, variabel dependennya ini Bapak, motivasi keluarga. Independennya pembatasan cairan pada pasien gagal ginjal kronik. Apa yang dimaksud dengan variabel independen, Mbak Rida? Mbak Rida, Mbak Ida. Variabel dependen adalah bergantung pada variabel independen. Gimana? Variabel yang bergantung pada variabel independen. Bahasa anunya gimana biar mudah dimengerti? Eh, variabel yang mempengaruhi variabel lain. Oke. Kalau yang dependen, Hmm, kalau yang dependen Mbak Rida, gimana? Variabel yang bergantung pada variabel independen. Gimana maksudnya tuh? Variabel yang tergantung variabel independen, gimana maksudnya? Variabel terikat, Bapak. Nah, variabel terikat, terikat ke siapa? Terikat ke variabel dependen. Yang terikat tuh tali apa gitu kan terikatnya.
Kenapa Mbak Rida ngambil variabel independennya, ngambil motivasi? Ada apa dengan motivasi? Karena kan pasien gagal ginjal kronik itu membutuhkan motivasi, Bapak. Motivasi. Membutuhkan dorongan. Motivasi yang seperti apa yang dimaksud oleh Mbak Rida? Motivasi. Motivasi untuk mendorong pasien menjalani pembatasan cairan ini, Bapak. Pembatasan intake cairan. Itu yang diinginkan. Oke. Ini kan pasiennya tentunya sudah di ruangan hemodialisis kan? Iya, Pak. Nah, apakah keluarga atau pasien yang sudah melakukan terapi hemodialisis di Rumah Sakit Rinjani tidak termasuk tidak memiliki motivasi, Mbak Rida? Iya. Gimana? Motivasi keluarga seperti apa sebenarnya yang diinginkan? Ini kan lebih spesifik kan, lebih spesifik terhadap pembatasan intake cairan. Iya. Gimana yang kalian maksud? Karena kalau pas keluarga sudah mengajak hemodialisis, tentunya menginginkan, artinya keluarga sudah memotivasi keluarganya yang menderita yang mengalami GGK untuk dilakukan cuci darah atau dilakukan hemodialisis. Motivasi seperti apa sebenarnya yang saya inginkan di sini? Siapa ya? Yang diinginkan itu. Ayo, Barida. Mbak Ida, gimana? Sebagai motivasi informasional, penilaian, instrumental, dan emosional, Bapak. Gimana yang saya temukan di Rumah Sakit Rinjani itu? Apakah yang dilakukan hemodialisis dan amati keluarganya, pasiennya, ada bermasalah nggak dengan yang saya sebutkan tadi? Apa itu Ada, parameter Bapak. ya? Parameter motivasi. Waktu saya melakukan Gimana? studi pendahuluan itu, Bapak, kan pasiennya mengalami berat badannya naik hingga menyebabkan kakinya bengkak, kadang sesak gitu, Bapak. Itu Naiknya itu sekitar 1 sampai 3 kilo atau bahkan lebih, Bapak. waktu stupennya, Oke. berapa pasien yang saya temukan? Yang saya mengklaimkan bahwasanya ada peningkatan berat badan. Saya mau wawancarai 7 pasien, Bapak. Hah? Dari 12 pasien waktu itu. Lebih 12 pasien. Berapa pasien yang saya temukan selama saya stupen di sana? Atau ketika saya tanya ke perawat sana, rata-rata jumlah kunjungan Oke, pasien yang hemodialisis berapa? saya menemukan, saya waktu itu kan studi pendahuluannya, pada saat itu pasiennya 12 pasien, Bapak, yang HD. Terus saya mewawancarai 7 orang. Dan juga kata perawat di sana itu rata-rata segitu dah, Bapak, naik naik berat badannya. Rata-rata gimana maksudnya? 1 sampai 3 kilo kenaikan berat badan. Total pasiennya sana berapa? 114, Bapak, pada bulan September 114. kemarin. 114. Yang Oke, saya wawancara 7. oke. 7. Iya, Bapak. Apakah 7 itu mengalami peningkatan berat badan nggak? Iya, Bapak, mengalami peningkatan berat badan. Berat badannya apakah karena memang odem atau emang atau emang obesitas tuh Enggak, pasiennya? Bapak, kan beda, Bapak. Kalau odem kan bengkak. Pasti dilihat dulu dari kakinya. Gimana saya melihatnya itu? Dari kakinya itu, Oh Bapak, ini bengkak, ditekan. ini odem, atau ini odem ini yang apa Oke, gimana nanti saya kan
Nanti kan ditarik itu Bapak. Penarikannya Gimana? berapa gitu. Penarikan Gimana? cairan. Gimana? Berarti saya menghitung jumlah cairannya dari tujuh. Enggak, kan di sana saya langsung melihat di itu Bapak di mesin mesin cuci darahnya kan ada berapa yang akan ditarik gitu Bapak. Pasti kok karena ginjalnya bermasalah Iya. kan ketemu. Maksudnya motivasi ini kan cukup apa ya? Cukup luas lah pencakupannya tentang kasus pasien dengan GGK. Oke, yang perlu dicantumkan di bab satu apa kira-kira Mbak Ida? Yang sampean pahami yang perlu dicantumkan di bab satu. Prevalensi Bapak sama masalah latar belakang. Nah, tahap-tahapannya apa? Isinya apa di bab satu? Latar belakang. Iya, latar belakang betul. Latar belakang terus rumusan masalah, tujuan penelitian sama manfaat penelitian. Manfaat penelitian. Apa kira-kira novelty atau manfaat penelitian yang sampean temukan nanti ini? Kalau di, di bab satunya. Sampean sama Manfaat siapa itu? penelitian, manfaat penelitiannya Bapak. Iya, novelty-nya. Kira-kira yang nilai pemanfaatan penelitiannya sampean ini dengan hubungan motivasi ini. Untuk mendapatkan gambaran bagaimana pengaruh tiap jenis motivasi keluarga terhadap perilaku pembatasan cairan, Bapak. Oke. Selanjutnya, Mbak Rida. Ini kan hubungan motivasi keluarga dengan perilaku pembatasan intake cairan. Yang sampean ingin tahu dari variabel dependennya terkait pembatasan intake cairan, itu gimana, Mbak Rida? Apakah ada pengaturan pemenuhan nutrisinya atau cairannya selama di rumah atau bagaimana? Terus bagaimana orang tuh keluarga akan mengontrol terkait intake cairannya? Misalnya masuknya yang sehari masuk 2 liter ternyata yang keluar yang waktu pipis hanya 1 liter. Berarti kan ada penimbunan cairan tuh 1 liter. Terus gimana nanti arahnya itu? Apa mau diberhentikan untuk mengkonsumsi cairan atau Maka bagaimana? dari itu Bapak kan disuruh melakukan pembatasan cairan. Gimana pembatasan cairan dengan motivasi keluarga dengan pembatasan cairan tuh Mbak Evita? Keluarga itu Pembatasan seperti apa? kayak mendorong pasien untuk tidak banyak minum, gitu. Nggak banyak minum. Oke. Ataupun Nggak makan banyak yang minum berlebihan. atau pasiennya nanti ini kan apa keluarga pasiennya mengukur balancing antara input dan outputnya atau gimana? Atau 2 hari biasa sehari misalnya seharusnya 2,5 liter, keluarga ini mendorong untuk berperilaku pasiennya mengkonsumsi cairan hanya 1 liter atau gimana? Iya Bapak, kan di Rumah Sakit Rizani juga diberitahu kalau pasien gagal ginjal kronik itu tidak boleh banyak minum. Minumnya sehari paling banyak segini gitu Bapak. Di Biasanya segininya gimana? satu botol aqua itu Bapak. Tanggung Wah, 600 tanggung besar apa begitu? tanggung Bapak. Gak bisa kira-kira presisinya Ya, berapa enam atau ratus dihitung per berat badannya? 600 liter. Nggak dipengaruhi berat badan? Kalau banyak minumnya mempengaruhi Bapak, kan nanti ditimbang lagi setelah HD itu kan ditimbang berapa. Nanti sesudah HD ditimbang lagi Bapak. Bentar, sebentar. Ini pembatasan cairan waktu dia hemodialisis atau ketika post hemodialisis. Pembatasannya itu di mana? Ini kan motivasi keluarga kan? Iya, Iya.
Karena sampean menceritanya ini saya menggambarkan dari tadi itu di ruangan hemodialisis. Yang saya pikirkan dari tadi itu pos hemodialisis. Gimana? Di di antara dua waktu HD, Bapak. Di antara dua waktu hemodialisis. Enggak, sampean penelitiannya itu ini kan motivasi keluarganya kan nggak mungkin nih. Sampean menyebutkan tadi di 600 cc selama sehari. Kan nggak mungkin. Hemodialisis itu 24 jam di rumah sakit di sini gitu maksud saya. Oh. Maka dari itu, Bapak, kan saya menginginkan untuk mengetahui hubungan motivasi keluarga, Bapak, dengan perilaku pembatasan cairan. Oke, maaf. Anu di Tanjung mati lampu gini. Ya gimana, Mbak Ida? Itu wak- dari rumah ke Rizani, Rizani ke rumah atau hanya di Rizani saja? Kalau Rizani Di kan tentunya sudah dia sudah nggak minum. di rumah, Bapak, kan motivasi Di keluarga. rumahnya kan? Iya. Maksudnya itu di rumah kan? Iya. 600 cc itu kan bukan hanya di mana? Bukan hanya di rumah sakit saja. Itu 24 jam selama di rumahnya. Iya, 24 jam, Pak. Oke, Mbak Rida, saya belum dapat nih sebenarnya terkait ininya penelitiannya. Men. Ini kan sampean tadi menyampaikan yang penelitian sebelumnya kan ada dua itu ya. Oke. Kira-kira di bab satu sampean tuh. Di bab satu dengan judul hubungan motivasi dengan keluarga dan pembatasan intak dan penelitian sebelumnya itu kan sudah ada hubungannya. Kira-kira ada hubungannya nggak nanti motivasi keluarga dengan pembatasan intak cairannya? Kalau Belum melihat, tahu, Bapak, ini kan masih belum diteliti. coba saya main penelitian sebelumnya. PowerPoint-nya coba di next gitu. Nah, itu. Terdapat hubungan, Bapak. Ada hubungan. Oke. Mendapatkan dukungan yang baik. Artinya, dukungan keluarga atau memotivasi keluarga yang menderita gagal ginjal kronik terhadap intak itu nanti pasti akan ada hubungannya. Apa kira-kira, misal sampean ini tidak ada hubungan, apa kira-kira yang sampean menjawabkan tidak terjadinya hubungan? Faktor-faktor variabel confoundingnya ya, apa kira-kira? Kalau melihat dari variabel independennya yang motivasi itu, motivasi emosional, informasional, motivasi penilaian, motivasi instrumental. Saya juga gak ngerti itu Dari motivasi emosional itu. faktor-faktornya, Bapak. Hah? Faktor internal sama faktor eksternal. Faktor internalnya itu mencakup perkembangan, yaitu seperti usianya keluarganya, gitu, Bapak. Terus pendidikan dan pengetahuannya, apakah kan kebanyakan yang di rumah sakit di Zani itu apa ya?
Bukan nggak tahu pendidikan, tapi kurang memahami seperti itu, Bapak. Coba sampean cek di anunya, tujuannya. Tujuan. Kalau sampean menyebut pendidikan dan pengetahuan pasien, keluarga pasien itu akan menjadi variabel confounding nanti. Jadi variabel perancunya nanti. Mana anu tujuan khususnya? Coba di PowerPoint-nya. Kalau itu akan menjadi variabel confounding nanti. Tujuan khususnya itu untuk mengidentifikasi hubungan motivasi keluarga dengan perilaku pembatasan intake cairan pada pasien yang Nah, menjalani kenapa hemodialisis. nggak dimasukin di poin A, mengidentifikasi karakteristik responden? Kalau itu sudah menjadi praduga sampean nanti. Karena setiap motivasi motivasi keluarga itu tentunya akan dipengaruhi oleh tingkat pemahaman orang tua, pemahaman keluarga terhadap pembatasan intake cairan, terus dengan siapa dia tinggal, siapa yang akan mengasuhnya ketika di rumah. Gimana? Masukin ya nanti ya. Enggak, Pak. Ya, untuk yang selanjutnya Mbak Ida, saya coba di bab 2. Tinjauan teori yang motivasi itu ada di halaman berapa, Mbak Ida? Yang mencerminkan di 4 parameter itu. Motivasi emosional, informasional, penilaian. Di jenis motivasi keluarga, Pak. Nah, halaman 37 kan ya. Enggak. Motivasi informasional itu sampean kan dijadiin parameter tuh. Dijadikan parameter tentunya sampean membuat instrumen mengambilnya di motivasi informasional, penilaian, instrumental, dan emosional. Nah, sampean pembuatan instrumennya mengutip punya orang atau buat sendiri. Kalau emang buat sendiri, apakah hanya satu lembar ini, satu termin ini bisa Hmm, menjabarkan 12 berapa pertanyaan tadi motivasi itu? Ya, 12 item pertanyaan. menguti punya orang, Bapak. Iya, Enggak. kalau saya boleh nanya nih, coba kuesionernya. Keluarga memaklumi bahwa sakit yang saya alami adalah sebagai suatu cobaan. Itu motivasi itu. Itu masuk ke jenis motivasi yang mana? Informasional, penilaian, atau instrumen, atau emosional? Penilaian, penilaian, Bapak. Penilaian. Oke, berarti kan kalau ini 4, berarti kan ada dua, tiga ya. Tiga, satu Tiga parameter itu diwakili oleh 3 pertanyaan. pertanyaan. Oke, coba dicekkan motivasi informasional itu terwakili dari soal kuesioner nomor berapa saja? Nomor 8, keluarga berperan aktif dalam menyiapkan dan mengingatkan Nah, jumlah nomornya cairan. dulu, Coba, nomornya dulu. Nomor coba 9. ditampilkan Mbak siapa namanya? Mbak Ruwaida, Ida, di share screen itu, yang wordnya itu, biar sama-sama melihat. Di stop dulu, kemudian di share screen yang filenya kamu itu loh, pengerjaan proposalmu itu loh. Stop share.
Yuk, coba. Halaman 38 tuh. 38. Kalau cepat, teman. Oke. Plus, cukup. Oke. Ya, untuk yang motivasi informasional itu terwakili pada kuesioner nomor berapa? Nomor 8, nomor 9, dan 10. 8. Terus 8, 9 dan 10. 9, 10. Keluarga berperan aktif dalam menyiapkan, mengingatkan jumlah cairan kepada saya setiap hari. Ya. Keluarga memberitahu tentang pemeriksaan pengobatan dari dokter dan merawat. Bagaimana Mbak, Mbak Ida itu menyimpulkan peran-peran motivasi informasional itu di dalam tiga item pertanyaan itu, Mbak? Kalau di sini kan hanya keluarga berperan mengumpulkan informasi yang dapat digunakan untuk membantu mengatasi suatu masalah. Ini buat sendiri kuesionernya. Hah? Mbak Ida buat sendiri? Ininya Bapak, kuesionernya Iya, mengutip punya orang Bapak. punya orang. Punya orang ini Widayati. Nah, saya cek dulu. Widayati. Kita cek di penyakit ginjal kronik stadium 4. Bahwa Wida mana? Widayati. Widayati. Peningkatan motivasi dan penerimaan keluarga dalam merawat pasien GGK, terapi hemodialisis. Peningkatan motivasi. Yang di sini peningkatan motivasi punya Mbak Widayati, punya sampean itu tentang motivasi keluarga. Sama plak atau gimana? Sudah di sana. Copy Enggak, paste atau gimana ini? enggak, Pak. Karena kalau dari lihat judul sudah berbeda itu. Tentunya Widayati itu melihat dari peningkatan motivasi dan penerimaan keluarga. Atau saya mau memodifikasi lagi kuesionernya. Menurut Widayati itu cuma motivasi keluarganya, Bapak. Untuk kuesionernya saya mengambil lain. Gimana katanya barusan Widayati. Kuesionernya ngambil di mana? Katanya ngambilnya di Di Widayati. enggak, Bapak. Kalau Widayati itu cuma tentang teorinya. Yang kuesionernya? Ambil di lain, Bapak. Buku lain. Iya, Oke, buku lain. Ntar saya coba lihat kuesioner. Nggak ada kuesioner ini dari siapa saya nggak tahu ini. Kuesioner ini. Maksud saya dengan pengertian yang cukup sederhana itu, kalian bisa menjabarkan jadi 3 pertanyaan itu. Oke, nanti dianukan lagi. enggak, Pak. Nanti saya perbaiki lagi. Ini sama plak sampean yang ngambil yang lain. Enggak, ngambil di punya orang. Nyari jurnalnya di mana sampean? Saya di Google, Bapak. Di Google, luar biasa. Kira-kira nanti sama nggak kriterianya yang sampean ambil
sama yang sampean sudah tentukan nih kriteria respondennya nanti. Variabelnya sudah akan pasti akan berbeda tuh. Apa sama judulnya? Kalau judulnya sama Bapak, tapi Oh, sama variabelnya judulnya. Apa yang variabelnya motivasi kalau yang keluarga sama sama punya sampean nih motivasi keluarga. Gimana? Gimana? Ayo, Baida. Ini baru saya motivasi. Oke lah. Selanjutnya, Baida, saya balik lagi nih ke motivasi. Di definisi operasional, Mbak Rida tuh mencantumkan 16 lemah, 17 sampai 32 sedang, 33 kuat. Lebih dari 33 kuat. Dari mana Mbak Rida menemukan dasarnya 16 tuh lemah? Dari mana? Ada nggak di bab 2? nggak ada Bapak. Saya ambil di Iya, motivasi. Saya kan memetakan itu skala ordinal. Ordinal itu apa, Mbak Rida? Ayo, Mbak Rida. data yang dapat dikategorikan dan diberi peringkat, Bapak. Peringkat seperti pendidikan, pangkat, dan stadium penyakit. Ya. Nah, berarti ini kan berbentuk stadium nih. Jadi peningkatan motivasi, jadi bisa lemah, sedang, dan kuat. Saya pengen tahu bagaimana sampai menentukan lemah, sedang, dan kuat itu. Yang lemah itu seperti apa gitu maksud? Ini kan Yang tentunya lemah yang motivasi kurang keluarga. dari skor 16, Bapak. Hah? Yang kurang dari nilai 16. Dari 16. Yang kurang dari 16. Yang dianggap lemah yang kurang dari 16 gitu ya. Nah, Iya, di teorinya bagaimana? Ada nggak sebenarnya teori tentang motivasi keluarga yang mengkategorikan lemah, sedang, dan kuat itu? nggak ada Jadi Bapak. dijelaskan perjenjangnya itu pertingkatannya itu bagaimana? Mungkin Oke, Bapak nanti saya perbaiki. oke selanjutnya. Temen ujinya pakai apa ini, Mbak? Menggunakan uji permen rank, Bapak. Kenapa pakai Superman rank? Untuk mencari tingkat hubungan bila masing-masing variabel menggunakan ordinal, skala ordinal. Karena Skala ordinal. apa syaratnya pakai Superman rank? Ada syaratnya nggak? Apa? Ini kan mencari hubungan. Kalau hubungan tuh bagaimana jenis variabel dependennya gimana? Datanya harus berbentuk ordinal. Ordinal. Ordinal tuh masuk ke apa? Ke jenis numerik apa kategorik? Ini ordinal. Kategori. Hah? Background? Kategori. Background gimana? Gimana?
termasuk kategori, Bapak. Kategori. Terus yang kategori itu yang independen apa dependen? Semen sama Semuanya siapa dah? menggunakan ordinal. Datanya numerik apa kategori? Saya nanya cuma itu. Kategori, kategori. Hah? Kategori. Kategori satu. Yang mana ini? Satu-satu. Yang satu atau dua-duanya? Salah satu atau Dua-duanya. dua-duanya? Dua-duanya. Dua-duanya. Oke, semen sama siapa itu? Sama saudara, Bapak. Kenapa nggak pakai uji K-square? Semen pakai ring eksperimen. Itu kan sama-sama mencari hubungan tuh. Tapi kalau Nah, Superman itu. kan masing-masing datanya itu menggunakan berbentuk ordinal, Bapak. Ordinal. Kalau K kuadrat? Apa? Kan banyak kalau hanya mencari hubungan. Bukan hanya ring eksperimen. Ada K kuadrat, ada fixed eksak. Kenapa harus pakai Karena itu? cuma menggunakan dua dua variabel. Emang kalau K kuadrat hanya satu variabel? Kalau kuadrat itu sama juga, ada kategori juga, ordinal juga. Misalnya ada orang perokok berat, sedang, terus perokok berat, sedang, tidak merokok. Itu pakai kuadrat bisa. Kenapa pakai ring eksperimen? Allah Karim. Yo, bisa. Karena menggunakan ordinal itu, Bapak, bentuk ordinal. Hah? Ordinal? Iya, Ya. kedua variabel menggunakan ordinal. Baik, mungkin hanya itu saja, Pak Pahan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Zainal Munir. Saya melanjutkan dari Pak Zainal Munir. Ini judulnya kan saya cek lagi ya. Hubungan motivasi keluarga dengan perilaku pembatasan intake cairan pada pasien gagal ginjal kronik. Motivasi keluarga ini cross seksional ya. Oke, konseksional. Motivasi keluarga kuesioner, perilaku pembatasan intake cairan itu kuesioner. Motivasi keluarga siapa yang ngisi kuesionernya? Pasiennya, Bapak. Oh, semuanya pasiennya. Oke. Dari saya, motivasi keluarga di situ harus mencerminkan isi kuesionernya itu harus mencerminkan bahwa keluarga benar-benar memberikan motivasi terkait dengan intake cairannya. Ya, coba coba dicek deh. Coba di share screen kuesionernya terkait dengan motivasi. Coba di share screen kuesionernya. Sudah, Ini, Bapak. belum? Ayo share screen kuesionernya. Sudah, Bapak, ini. Belum terlihat, Bapak. Belum. Kamu stop dulu yang tadi. Sudah satu ini. Ya.
Coba kamu cek. eh, atau paling tidak, ini kan kamu ngambil dari mana? Punyanya siapa tadi? Widayati itu. Enggak, Bapak. Beda. Punyanya siapa jadinya? Kurang tahu, Bapak. Saya Duh, ambil di Google. nah Ya, itu yang nanti jadi saya masalah. berbagi, Pak. Ngambil di Google itu siapa sumbernya? G. G, Bapak. Ya, tolong nanti siapa? Ida cari apa ya? Cari jurnal atau artikel yang terkait dengan ini, yang terkait dengan motivasi keluarga yang berhubungan dengan penyakit gagal ginjal atau hemodialisa. Ya, supaya apa? Supaya nyambung tuh. Ini kan targetnya kan intake cairan nih, ya kan? Intake cairan pada pasien gagal ginjal. Cari kuesioner atau misalkan sudah nemu nih, oh judulnya sama nih, variabelnya sama, motivasi keluarga intake cairan. Nah, ada artikel. Di artikel itu kan ada emailnya, berkorespondensilah dengan email tersebut. Minta apa bisa dikasih oleh apa namanya, minta tolong untuk terkait dengan kuesionernya. Atau kamu cari jurnal internasional tuh banyak itu jurnal internasional terkait motivasi keluarga, ya. Atau kamu cari dengan judulnya itu psikometrik itu. Penelitian psikometrik itu yang judulnya awal psikometrik itu biasanya penelitian terkait dengan kuesioner. Cari psikometrik apa, kuesioner apa. Seperti itu. Ya, zaman udah canggih sekarang. Bahasa Inggris sudah ada Google Translate atau ada Zotero atau ada banyak itu AI kan? Oke, Bapak. Iya, kalau memang kekurangan kepada bahasa. Udah canggih sekarang zaman AI ini. Ya, nggak ada lagi ceritanya. Nggak bisa bahasa Inggris, Pak. Udah bisa bahasa Inggris gimana? Saya kira bukan tidak bisa bahasa Inggris. Malas menggunakan aplikasi. Ya, ini udah dibantu sekarang itu kan? Itu. G. Yang Intek juga nemu di Google. Enggak, sama. Sama, Oh, Bapak. di Google. Gini loh, Kak. Jangan kita harus tahu sumbernya mana. Ya, saya waktu itu sudah Gmail, Pak, tapi nggak dibales. Ya, kalau nggak dibalas ya cari lagi yang mau membalas. Jangan hanya mengandalkan satu orang. Ya terkadang nggak dibalas, terkadang toh seperti apa begitu. Ya, Iya, dari Bapak. lagi yang bahasa Inggris internasional. Kalau internasional itu biasanya lengkap tuh. Biasanya lengkap apa namanya? Biasanya dicantumkan kuesionernya apa. Seperti itu. Ya. Atau bisa jadi nih kamu bikin kuesioner, bukan bikin ya. Misalkan ada 20 pertanyaan. 5 pertanyaan diambil dari penelitiannya ini. 5 pertanyaan diambil dari penelitian ini. Sisanya diambilkan dari penelitiannya siapa. Jadi ada 3 penelitian di situ untuk kuesionernya. Seperti itu. Tapi semuanya harus dijelaskan dalam Bapak, ya. Populasinya berapa? 114 pasien, Bapak. 114 pasien di Rizani, intake cairan. Tadi studi pendahuluannya hanya ada 7 ya yang lebih ya. Enggak, waktu itu saya melakukan studinya waktu itu aja, Bapak. Iya ada Terus kata berapa? perawatnya, rata-rata gitu udah banyak yang kelebihan cairan gitu sampai sekse bengkak. Nah, harusnya, harusnya ya kalau sudah seperti itu, harusnya itu masalahnya bukan pada, ya harusnya kan dicari tuh apa tuh kenapa kok sampai faktor-faktor yang menyebabkan kelebihan cairan pada ini itu. Saran saya ya, Mbak Rueda, tolong ambil 2 tempat yang berbeda. Rizani sama siapa begitu ya. Saya tidak mau hanya mengambil hanya satu tempat saja, tapi ambil 2 tempat yang berbeda dengan ambil sampel yang jumlahnya sama.
Misalkan targetnya 200 ya 100 Rizani, 100 mana gitu. Kalau kota, ini rumahmu mana? Di Alas Tengah Besok. Besok. Kalau di situ ya, Waluyo ada nggak ya? Nggak ada kayaknya ya. Gak ada. Di sini cuman di Rizani, Bapak. Sama kota kan? Oke, kota. Misalnya sama kota Probolinggo, kan dekat. Sama kota ke kota Probolinggo, bandingkan dua orang dua itu apa yang membedakan ya? Tolong dipastikan kita maunya pakai dua rumah sakit. Mungkin itu dari saya, tambahan Pak Munir. Iya, Pak Bahan. Untuk yang kuesioner itu, jadi jangan asal nyomot di Google ya. Oke, Pak. Jadi takutnya nggak sesuai dengan tujuannya sampean itu nanti kacau hasilnya. Jadi kalau emang nggak dibalas, cari jurnal lain atau sampean buat kuesioner sendiri, tinggal uji validitas dan reliabilitas saja. Nah, dasarnya dari mana? Ya dari bab 2 penulisan kuesionernya. Makanya saya tadi tanya itu hanya pengertiannya sedikit, tapi buat kuesioner sebanyak ini gitu maksud saya. Itu kan, maka saya tanya teorinya ini teori yang nomor satu itu yang apa yang motivasi yang memberi informasi itu bagaimana yang dimaksud itu di bab satunya, di bab duanya gitu loh. Jadi akan nggak kan karena kan nanti ketika sampean dipublikasikan ini akan dipakai oleh adik kelasnya terus. Jadi kan sesat terus akhirnya adik-adiknya. Jadi silakan kalau emang masih ada waktu bisa cari di jurnal, kirim email, nggak dibalas, cari di jurnal yang lain, atau membuat instrumen sama yang buat sendiri. Tapi bab duanya harus dikuatin sama ya, terkait motivasi itu. Itu ya, mungkin Oke, itu Pak. saja Bang. Oke, ada yang mau disampaikan, Mbak Ida? Sudah nggak ada, Pak. Oke, nggak ada ya. Dari saya terakhir, skripsi itu dalam satu semester itu hanya yang mengerjakan skripsi. Nah, kenapa kok tidak selesai-selesai biasanya mahasiswa? Biasanya mahasiswa itu punya penyakit M itu, entah laki-laki atau perempuan sama M, malas gitu ya. Ya, lebih baik bersenang-senang di luar, ya. Kerjakan skripsinya itu. Masukan dari penguji dicatat, pembimbing dicatat. Nah, kemudian saya dicatat, kamu cari di Google. Zaman sudah canggih sekarang. Ada ChatGPT, ada DeepSeek, ada Gemini, AI. Kamu cari di situ. Nah, ketika pakai AI, gunakanlah AI dengan yang benar. Seperti itu ya. Sumbernya, nyari sumbernya juga bisa tuh AI itu. Ya, itu dari saya. Saya tunggu 1 minggu dengan perbaikan-perbaikan, dengan kuesioner yang sudah jadi, yang sudah ada itu ya. Ini kan belum di VR kan? Sudah. Sudah, Pak. Kan Nah, sudah dikirim siapa itu. nyuruh VR? Validitas. Ada nyuruh VR tuh. Ya sudah. Bu, penguji keduanya, Pak. Pembimbing dua disuruh uji. Pembimbing dua suruh suruh VR. Ya sudah nanti kan VR lagi ya berarti kan? Oh, enggak. VR lagi nanti itu karena kuesioner aja dirombak gitu. Oke, Bapak. Karena tidak sesuai dengan tata aturan. Kalau nggak ada, saya akhiri demikian ujian atas nama mahasiswa Ruwaidatul Ummah dengan NIM 2131 8029 kita akhiri.
Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.